Wosi yang kemarin sedang menghadapi masih kasus hukum begitu ya, karena merasa ada prestasi dari masalah umroh merembet sampai masalah mobil. Nah, karena itu langsung saja pasangan ini kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Ini yang kita mau, gelar perkara. Tapi ini belum ada hubungan sama kasus ya. Ada ya? Baru hubungan sama kalian berdua aja. Silakan, setelah 2 tahun ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada suami kamu? Stop kebiasaan ini, stop yang begini, stop yang begitu. Kamu juga boleh. Ya, dari siapa dulu nih ya? Aku dulu. Kita mulai dari Della Puspita dulu. Silakan, Ibu Della. Oh, stop kalau gue lagi PW dikit-dikit minta pijit. Lagi PW pijitin dong. Apa? Stop marah-marah nggak jelas. Stop juga males marah-marah kalau gue marah-marah. Stop bongkar-bongkar lemari buat jadi prelove. Ada apa ya? Gak bisa marah. Sama ya. Stop oe-oe mulu kalau lagi makan. Stop gangguin kalau mau tidur bahas-bahas yang nggak penting. Awas ya. Stop bentutin gue. Itu kode kayaknya. Stop, berhenti untuk bahas yang gak penting. Stop nanyain terus. Stop, nggak jawab. Oke, sama ini. Aku jadi kepo ya, stop nanyain apa transferan. Dia kalau ditanyain suka, udahlah nggak mau jawab, berarti stop nggak jawab kalau gue tanya. Ya kayak ini suka cerita nggak penting apa sih? Ya gitu. Gosip-gosip artis terkini ya. Apa sih? Dia ketawa aja. Kamu suka bongkar-bongkar lemari buat pre-love tuh? Termasuk lemari dia. Aku kan sekarang tuh lagi hobi banget tuh kayak live jualan pre-love. Iya. Jadi kalau misalnya digesek, wah barang lagi gue apa yang bisa gue jual ya? Untuk membongkar-bongkarin. Jadi dia langsung telepon aku, "Duh, itu jangan dijual, itu baju masih aku pakai, masih dipakai ya." Ya udah. Jadi lumayan cepet-cepet juga. Padahal Bapak belinya kayaknya lebih deh Bu dari cepet. Dia salah-salah aja. Ibu demi mengisi waktu luang kayaknya, bukan butuh duit ya. Oke, ini ngomong-ngomong soal kasus, kita kembali lagi ke yang beneran ya. Kemarin kan aku lihat tuh kamu posting yang ya kita sih nggak mau tapi kita menghormati pengadilan, makanya datang tuh satu grup tuh, pokoknya fotonya kayak vokal grup ya, sama kuasa hukum ya. Bukan yang ini. Ini loh, enggak, ini sih pose yang bagus. Ada pose yang gini, set gitu ya. Udah kayak perkumpulan apa gitu ya. Dan Bu, aku bingung tuh kasus apa lagi sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kasus umroh. Masih yang umroh kemarin. Cuman ada beberapa pihak yang kepengennya tuh kayak memanjang-manjangkan cerita. Jadi membuat, kalau versinya aku ya, membuat jadi kasus umroh tuh jadi kayak tersamarkan gitu loh di pemberitaan. Maksud aku pengennya udahlah nggak usah terlalu banyak di media, udah stop, nanti kita ketemu aja di pengadilan langsung gitu. Diproses. Jadi satu ada kasus umroh nih, yang bersangkutan sempat ngasih jaminan ke kamu gitu, beberapa mobil ya? Iya, Aca ngasih jaminan ke aku ada beberapa mobil 6 mobil. Tapi ternyata ada orang yang mengaku punya salah satu mobil itu yang menggugat kalian kemarin. Iya. 6 mobil, 5 udah balik, tinggal 1 mobil dia ini aja. Ternyata informasi dari polisi kenapa dia nggak bisa ambil di kantor polisi itu karena dia tidak membawa surat-surat dokumen kepemilikan. Waktu di kantor polisi itu ada 2 mobil, 1 mobil udah pulang diambil karena yang datang bawa kelengkapan kepemilikan. Nah dia nggak bisa ngambil kalau informasi dari polisi karena tidak membawa kelengkapan dokumen. Tapi dia bicara di mana-mana mobil hanya bisa diambil sama yang menyerahkan. Seolah-olah kan mobil itu hanya bisa diambil sama saya dan Della. Padahal yang 1 mobil bisa kok ngambil, nggak pakai saya. Oh gitu. Iya, ada mobil warna putih 1 lagi kan diambil di surat penyerahan barang bukti itu ada 1 mobil yang udah keluar. Oh, jadi sebenarnya bisa diambil ya? Di antara mereka ada yang nonton tuh pasti. Nonton kita ya. Pengen tahu kita ngomong apa ya? Oh iya. Jadi intinya adalah bukan di tangan kalian gitu. Jadi dia gugat apa dong? Nggak ngerti juga sih maksud dan tujuannya. Lucunya gini Mbak, yang orang ini di gugatan dia ngebela si Q, tapi di kantor polisi dia ngebela si A yang digugat di kantor perdata tadi.
Jadi seorang apa ya, maksudnya di sini dia menggugat, di sana dia membela gitu loh. Nah itu yang membuat saya bingung, maksud tujuannya apa sih sebetulnya gitu. Ada di posisi maunya mau itu apa gitu, di sini dia ngegugat, di sana dia ngebela orang yang digugat gitu. Jadi itulah yang membuat kalian berkesimpulan kok kayaknya ini malah jadi kayak ada membuat sebuah kasus baru gitu, seolah-olah yang mengaburkan kasus yang umroh ini. Kasus umroh sendiri menyerangnya ke personal, bukan fokus ke kasus, tapi ya udahlah kan kita tidak suka sama tindakan mereka kan, jadi kita nggak mau ngebales, mau ngejelekin gue kayak apapun ya udah terserah mereka kita lah. jelek juga. Terus aku kalau aku ngebales perbuatan mereka dengan menyerang personal, sama aja aku seperti mereka dong. Jadi kayak memberikan pendidikan yang buruk terhadap anak-anak kita nanti. Jadi karena itu kalian juga tidak mau mediasi, ya udah kalau memang merasa ada kasus ya langsung aja ketemu di pengadilan. Iya kan udah ada forumnya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah kasus yang umroh sendiri sampai mana tahapannya? Udah di penjara. Udah di penjara, si Aceh udah di penjara. Oh, jadi ini tinggal pengambilan barang bukti aja nih, nyangkut di dia karena nggak ada surat-suratnya gitu ya? Iya, jadi yang dipermasalahkan itu mobilnya dia terus, nggak bisa diambil. Sekarang dia udah laporin saya ke polisi terkait penggelapan mobil. Kemarin hari Jumat saya dapat undangan dari Polda Metro untuk hadir. Tapi hari Jumat saya dapat undangan, hari Jumat saya disuruh hadir, otomatis saya nggak bisa. Polisi minta ditunda hari Senin, sedangkan saya Senin kan harus hadir ke pengadilan perdata. Habis itu saya harus ke Purwakarta, jadi saya nggak bisa. Saya minta ditunda waktu. Sampai hari ini saya minta tunda waktu di hari Jumat, dari polisi nggak ada jawaban. Sedangkan hari Senin nanti saya mau ke Kendari. Jadi jangan sampai nanti di media sana dibilang saya mangkir. Jadi saya udah persiapkan itu, jangan sampai nanti saya dibilang mangkir, karena hari Jumat, hari Senin depan sampai 1 minggu ke depannya kan saya di luar kota. Iya, orang sibuk ya kan, jadi iya kan sibuk ya. Iya benar sih. Nah ini kan kalian baru menikah 2 tahun ya kan. Ya ada menghadapi masalah ini. Terus kemarin kamu juga sempat posting nih, Dela ya kan, kamu bilang bahwa kamu selama ini jarang banget posting foto berdua yang mesra-mesraan karena takut ain gitu ya. Ini kita baca nih postingan aja nih, ternyata bener lo apa-apa tuh jangan pamerin kayak di medsos gitu, bahaya. Saya bisa kena penyakit ain karena banyak orang yang suka dan lebih banyak lagi yang nggak suka. Ini kenapa kamu posting ini tiba-tiba? Karena kamu merasa itu juga? Tapi udah banyak terbuktikannya. Jadi kalau kita terlalu show off gitu, penyakit ain itu kan memang benar-benar ada tuh. Kalau kita terlalu euforia dengan memamerkan apa yang kita alami tuh kayaknya ada baiknya, ada nggak baiknya. Cukup seperlunya aja. Toh orang juga tahu aku istrinya dia suaminya aku, udah cukup sampai situ. Jadi nggak perlu yang terlalu diumbar-umbar kan. Biasanya kalau terlalu diumbar-umbar tuh ada orang yang punya penyakit hati sirik gitu kan. Nah, doanya mereka tuh kadang-kadang ada juga yang nyangkut kan. Nah itu kan bahaya juga, karena kita aku kepengennya kan pernikahan ini ya dengan segala macam problema itu ya this is for the last gitu loh. Jadi pengennya apapun yang terjadi, aku udahlah cukup kita berdua aja yang tahu sama keluarga inti, yang lain mereka nggak perlu tahu. Taunya mereka bahwa kita kita berdua ini ya suami istri gitu aja. Jadi udah nggak akan posting-posting di sosmed lagi ngambeknya ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap Insya Allah ya.